Saudara-saudariku, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayon, SVD dari KKI Una Sankta Den Haag. Mengawali sajian Kopi Ruhani, saya mengajak kita bersama untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, curahilah masing-masing kami dengan roh-Mu, agar kami tetap tekun dan setia melaksanakan hukum dan perintah kasih-Mu yang diajarkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami tetap meluhurkan nama-Mu, bukan hanya dari bibir kami, tapi terutama dari hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Sebab semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa beberapa orang Farisi dan ahli Taurat
datang dari Yerusalem ke Galilea untuk melihat siapa Yesus, tokoh orang yang saat itu menjadi buah bibir setiap orang, mulai dari anak-anak hingga orang-orang dewasa, serta untuk mengetahui siapa dia yang sesungguhnya dan apa yang dia perjuangkan. Mereka pun mau memastikan bahwa dia tidak mengajarkan atau mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran resmi dan hukum Musa. Dan apa yang mereka alami, saudara-saudariku? Ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berada di Galilea dan bertemu dengan Yesus, mereka melihat sendiri apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, yakni tidak mencuci tangan sebelum makan. Mereka heran dan bertanya kepada Yesus, seakan meminta penjelasan mengapa para murid tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang mereka, di mana mereka mesti cuci tangan sebelum makan. Karena kalau tidak mencuci tangan, dianggap najis. Pertanyaan mereka langsung dijawab Yesus dengan mengutip sebuah teks dari Yesaya yang berbunyi, "Umat ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku." Apa maksud Yesus jika mengatakan demikian? Mencuci tangan sebelum makan, terutama dalam budaya di mana semua orang makan dengan jari tangan dari piring atau tempat meletakkan makanan yang satu dan sama, itu normal. Itu sesuai dengan aturan kesehatan. Dari segi kesehatan patut diacung jempol. Apalagi di masa corona ini, mesti mencuci tangan sebelum makan. Tapi mengapa Yesus memberikan reaksi demikian terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Yesus sampai mengatakan hal demikian karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yakin bahwa mereka akan mencapai kesempurnaan jika mereka mematuhi 613 perintah dan larangan yang telah menjadi hukum Yahudi selama berabad-abad. Padahal perintah dan larangan itu adalah buatan manusia, tambahan manusia terhadap hukum Tuhan. Jadi mereka tidak membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimanapun, mereka tidak lebih dari aturan manusia yang tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan satu hukum yang Yesus berikan, yang Yesus ajarkan, yang melampaui semua hukum lainnya, yakni hukum cinta kasih. Karena hukum ini bukan merupakan kumpulan perintah dan larangan, tapi adalah untaian kata-kata yang harus dilakukan, dijalankan, direalisasikan, dipraktekkan. Jadi itulah yang mau Yesus tegaskan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka pikir mereka sempurna karena mereka mematuhi hukum-hukum manusia. Tetapi perintah ilahi tentang kasih dan damai mereka abaikan. Saudara-saudariku, Musa berbicara tentang hukum sempurna yang datang dari Allah. Yesus meminta untuk tidak hidup dengan perintah dan larangan manusia, tapi hidup menurut hukum cinta dan damai ilahi.
Sebab bukan huruf hukum yang terpenting, tapi tujuan, semangat, spirit hukum. Tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam perbuatan. Karena mencintai adalah melakukan kata-kata dari hati dengan intensi tujuan yang luhur demi kebaikan bersama. Semoga. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, meneguhkan dan membimbing kita, serta mengaruniakan kepada kita semangat untuk tetap tekun melaksanakan perintah kasih dan tetap meluhurkan dan memuji namanya, bukan saja dari bibir, tapi dari hati, dan tetap berusaha melaksanakan hukum cinta kasih dalam hidup kita, oleh tuntunan, oleh bimbingan, dan berkatnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.